Halo, shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi nih, mau ibadah, mau sekolah minggu. Siapa yang kira-kira udah sikat gigi, udah udah mandi, udah sarapan angkat tangannya. Nah, teman-teman, kira-kira ada juga gak sih? Aduh, males lah sekolah minggu, nanti aja lah mah. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih kenapa kita perlu sekolah minggu? Coba bisa jawab gak? Teman-teman, kita tuh perlu sekolah minggu. Satu, itu sebagai sarana kita bersyukur sama Tuhan. Coba lihat, ada baju gak yang nempel di badan kamu? Ada kan? Terus kemudian kamu hari ini atau tadi malam udah makan gak? Pasti kan udah makan. Terus kemudian bisa ini gak? Bisa napas. Itu adalah suatu yang keren. Walaupun kita biasanya napas doang, apa kerennya? Keren lah, coba lihat banyak yang beli oksigen ataupun susah napas. Kita bersyukur banget sama Tuhan karena kita bisa napas. Nah teman-teman, sebelum kita mau beribadah online, coba semuanya fokus dulu. Jangan lihat kiri kanan lagi, jangan ngapa-ngapain lagi. Kita mau fokus, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang main-main lagi ya. Yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh bangun pagi hari ini, kami boleh beribadah secara online. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, kayaknya Kau tolong ibadah yang akan kami mulai supaya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu supaya kami dapat berkonsentrasi, dapat juga fokus Tuhan tentang ibadah online ini nih. Kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan puji-pujian yang akan kami naikkan. Berkatilah juga firman yang akan kami dengar. Dan semua doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, biarlah semuanya itu boleh Engkau dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
biarlah nama Tuhan dipuji. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Ialah yang memberikan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih. Gimana adik-adik, ada sukacita dalam memuji Tuhan? Oke, puji Tuhan. Biar Tuhan disenangkan oleh pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami di pagi hari ini sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau disenangkan oleh pujian kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi kakak guru. Biarlah firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami dan teladan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian adik-adik kisah mengenai Samuel kecil. Samuel kecil adalah seorang anak kecil yang taat kepada Allah sehingga Allah mengetahui semua tentang Samuel. Samuel kecil sudah hidup bergaul dengan Allah di bait Allah, membantu Imam Eli yang sudah tua dalam mengurus rumah ibadah. Dan pada saat Samuel tertidur, Samuel mendengar suara Allah memanggil sampai 3 kali, dan dia taat dan dia mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Kehidupannya Tuhan jamin, masa mudanya sampai dia besar, sedari kecil Tuhan sertai. Kiranya adik-adik seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik mau belajar dengan tekun dan taat juga kepada kedua orang tua kalian. Setuju adik-adik? Oke, kalau gitu sekarang kita tutup dengan doa firman Tuhan, dan kita juga berdoa syafaat ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami mau seperti Samuel kecil ya Tuhan, yang sudah dengar-dengaran akan firman-Mu, yang taat kepadamu, yang menjadi anak menyenangkan kedua orang tua kami, dan terlebih menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau sertai pemimpin-pemimpin kami, presiden kami dan wakilnya, serta para menterinya juga. Urapan-Mu turun atas mereka, roh hikmat bijaksana-Mu turun atas mereka. Berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka ya Tuhan. Tuhan juga memberkati ya Tuhan orang-orang yang bekerja di pemerintahan ini, yang di level tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memberi ya Tuhan roh hikmat marifat-Mu juga kepada mereka, dan mereka bekerja takut akan Engkau. Terima kasih. Dijauhkan bangsa dan negara ini dari kuasa gelap, niat-niat jahat, maut sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu turun atas bangsa dan negara ini. Dan bangsa dan negara ini dilalukan dari COVID-19
ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan normal ya Tuhan, bergaul, beraktivitas, bersekolah, beribadah seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamin keluarga kami, Tuhan jamin orang tua kami, Tuhan jamin kesehatan kami, Tuhan jamin berkat yang daripadamu, rezeki yang daripadamu, Tuhan jamin pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan jamin segala halnya ya Tuhan. Tuhan luputkan kami dari hal-hal yang tidak berasal daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini juga ya Tuhan dalam tangan kendalimu ya Tuhan. Berkati kakak guru ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Memberkati juga teman, sahabat, kerabat kami, saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan tangan penyertaan-Mu turun atas mereka seperti turun atas kami ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau hiburkan, yang mempunyai masalah ya Tuhan Kau buka jalan. Biarlah kami setiap umat-Mu mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam segala hal, baik itu suka maupun duka. Terima kasih. Inilah doa kami naikkan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 3 ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Halo, shalom teman-teman semuanya. Kita sudah tiba di penghujung acara kebaktian pada hari ini. Kita mengucap syukur, tadi sudah menyanyikan puji-pujian, terus sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Ada gak yang kira-kira pas lagi dengerin firman Tuhan malah ngapa-ngapain, malah ngerjain apa? Ayo, ada gak? Teman-teman tetap fokus ya. Kalau kita lagi beribadah, tetap beribadah, jangan ngapa-ngapain, jangan sibuk sendiri, jangan melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, karena kita sudah di akhir acara, kita mau berdoa lagi sama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaktian yang sudah boleh kita laksanakan. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat berkat-berkat, buat kasih karunia yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk masa-masa pandemi ini, kami masih boleh beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan hanya melalui online, tapi biarlah Tuhan Yesus Engkau tolong supaya ibadah online ini benar-benar menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kayaknya Engkau tolong juga Tuhan, pimpin anak-anak kami Tuhan ketika mereka beribadah kepadamu, supaya dapat menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh, dan juga Tuhan boleh benar-benar fokus Tuhan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kayaknya Engkau tolong juga, berkati Tuhan para orang tua murid dari anak-anak kami, berkati pekerjaannya, berkati kehidupannya, berkati Tuhan kehidupan rumah tangganya. Bapak, kayaknya Engkau berkati setiap orang tua, biarlah Tuhan semakin juga semangat untuk menggiring anak-anaknya untuk dapat bersekolah minggu. Kiranya Engkau tolong juga Tuhan, supaya setiap ibadah yang kami boleh laksanakan tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga semua guru-guru yang bertugas maupun yang belum bertugas Tuhan Yesus. Berkatilah semuanya ini supaya dapat memajukan Tuhan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua aktivitas kami pada hari ini yang akan kami kerjakan, biarlah semuanya itu boleh Engkau pimpin, Engkau tolong, dan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dari terbit mata